warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 6 DP1, kami di sini ingin mempresentasikan terkait dengan proyek APW kita yang bernama Jedut Otogadei. Nah, Jedut sendiri ini merupakan aplikasi terkait dengan tracking finance pribadi, yang mana tujuannya ini untuk mengelola keuangan atau memanage keuangan kita dalam setiap periodenya. Sebelum itu, kenalkan saya sendiri, mata saya dengan NIM 1092. Saya Betul Rahman dengan NIM akhir 3016. Saya Mutia Febriani dengan NIM 1029. Saya Nisina Zahian dengan akhir NIM 1126. Saya Nanang Juaza Maiti dengan NIM akhir 1127. Baik, setelah ini kami akan mempresentasikan terkait dengan fitur-fitur yang jadi itu miliki. Seton, dadah! Jadi, di awal ini kita akan masuk pada halaman login, yang mana ini merupakan halaman pertama dari aplikasi Jedut itu sendiri. Nah, kemudian ini tuh apabila teman-teman itu belum punya akun, teman-teman bisa langsung nih klik di daftar yuk. Kemudian teman-teman masukin nih nama teman-teman, kemudian email, dan password atau ada konfirmasi password. Tapi karena di sini kami sudah memiliki akun, jadi di sini kita akan menggunakan akun yang sudah tersedia, yaitu BW dengan password lalu klik login. Nah, itu merupakan halaman dashboard ataupun tampilan awal pada aplikasi Jedut itu sendiri. Di sini terdapat tiga dashboard, yaitu ada transaksi, lalu ada tabunganmu, kemudian ada bisnis. Jadi dashboard itu sendiri merupakan tampilan ringkasan dari masing-masing function yang masing-masing fitur yang kita miliki. Ya. Lanjut, kita masuk ke bagian fitur transaksi. Nah, untuk di fitur transaksi keuangan ini, kita dapat menulis pengeluaran maupun pendapatan yang terjadi sehari-hari. Nah, untuk pertama-tama di sini ada filter periode. Jika kita tuh mau filter periode transaksinya mulai dari 1 minggu terakhir sampai 1 bulan terakhir. Nah, ada juga di sini tampilan total pemasukan dan juga total pengeluaran serta saldo tersisa yang didapatkan dari hasil akumulasi antara total pemasukan dikurang dengan total pengeluaran yang terjadi secara satu periode yang dipilih. Nah, di sini juga nanti untuk transaksinya akan muncul seperti ini. Coba kita masukkan tambah transaksi. Nah, jika teman-teman menambahkan transaksi, kita bisa menginput transaksi yang terjadi baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Contohnya, kita akan memasukkan jenis transaksi untuk pengeluaran. Nah, di sini kita juga bisa memilih kategorinya. Untuk kategori pengeluaran itu, kita di sini ada 7 kategori, yaitu yang pertama kuliah, makanan dan minuman, transportasi, internet, rekreasi, bisnis, dan juga tabungan. Saat ini sudah terdapat 7 kategori untuk jenis transaksi pengeluaran. Coba kita pilih di bagian transportasi. Nah, untuk transportasi sendiri, untuk nominalnya kita bisa menuliskan berapa dari pengeluaran yang dikeluarkan tanpa menggunakan titik. Coba contohnya 20.000. Nah, untuk tanggalnya itu misal hari ini tanggal 24 September tahun 2025. Nah, untuk catatan itu sendiri bisa kita isi dengan secara opsional. Jika tidak diisi tidak apa-apa, namun bisa kita isi dengan keterangan atas transaksi yang kita keluarkan. Contohnya kategori transportasi ini kita akan isi BBM. Nah, lalu jika sudah terpesan semua, maka dari itu kita bisa menyimpan transaksi yang telah kita catat sebelumnya. Baik, di situ ada. Nah, di sini akan terrecord transaksi yang barusan kita input. Nah, jika kalau misalnya kita mau ngedit transaksi tersebut, kita tinggal pencet edit aja, dan juga ngedit misal kategorinya nominal ataupun catatan yang ingin diganti. Misal kita ganti jadi ini. Nah, kita update transaksinya. Transaksi berhasil diperbarui dan juga kita lihat di sini memang
kita lihat di sini memang untuk transaksinya itu langsung terupdate, berhasil terupdate. Dan juga misal kalau misalnya kita menghapus transaksi tersebut, kita juga bisa tinggal mencet hapus saja. Lalu ada konfirmasinya jika ingin menghapus. Oke, berapa transaksi sampai hapus. Nah, di sini untuk saldo tersisanya itu tadi berkurang, yang tadinya 27 saldo tersisanya tadinya 37.141, sekarang bertambah menjadi 161. Nah, di sini juga total pengeluarannya tadi berkurang, yang tadinya 63.859 jadi cuman 63.839, sesuai dengan yang tadi transaksinya kita hapus nih 20.000. Nah, di sini kan juga sudah tidak ada ya di riwayat transaksinya atas pengeluaran 20.000 tersebut. Selanjutnya pertabungan. Dan lalu aku di sini akan menjelaskan terkait tabungan. Kalau bisa dilihat di sini tuh udah ada beberapa nama tabungan. Yang pertama ada Travel Around the World, Haji Bila Mampu, dan juga apartemen. Kalian bisa di sini bisa dilihat ada total setoran 150, yang berarti kita udah menyetorkan uang sebesar 150 juta. Dan di sini bisa dilihat progresnya 15% dari 1 miliar rupiah. Jadi kita tuh dari 1 miliar targetnya kita tuh udah menyetorkan atau memiliki uang atau dana sebesar 150 juta rupiah untuk travel around. Nah, mungkin aku akan kasih contoh untuk membuat tabungan baru. Di sini bisa pencet aja tambah tabungan baru. Di sini misalkan nama tabungannya beli HP baru misalkan. Target tabungan misalkan 15 juta. Di sini bisa disimpan. Di sini bisa dilihat ya, yang paling atas itu muncul HP baru nama tabungannya. Total setorannya 0 karena kita baru aja buat tabungannya. Dan di sini kalau kita pengen ngasih progres atau kayak kita pengen nabung buat beli HP baru, kita bisa pencet di sini setor. Misalkan kita baru nabung 150.000. Keterangan bonus misalkan. Simpan setoran. Kita di sini pencet oke. Kita kembali. Di sini kita bisa lihat udah ada total setoran sebanyak 150.000 dari 15 juta targetnya. Terus kita juga bisa tarik lagi dari yang 150.000, misalkan kita pengen tarik 50.000. Keperluannya bensin misalkan. Terus kita simpan, terus kita mencet oke lagi. Kita bisa lihat di sini di riwayat penarikannya sejumlah 50.000 dengan keterangan itu bensin. Terus kita kembali lagi, kita bisa dilihat di sini di tabungan HP baru yang tadi awalnya total setoran 150.000. Di sini ada juga total tarikan sebesar 50.000 yang akhir saldonya itu jadi 100.000. Dengan progres sebesar 1% dari 15 juta rupiah. Sekarang kita mau hapus tabungannya nih, kayak kita nggak perlu HP baru nih, kita pengen hapus, tinggal aja hapus, nanti pencet oke, dan pencet oke lagi, terus di sini jadi hapus tabungannya, sisa yang tabungan pertama seperti Travel Around the World. Terus di sini ada riwayat transaksi seluruh tabungan nih Pak. Kalau kita scroll ke bawah, ya, yang terakhir kita setorkan atau kita buat itu di tabungan apart sebesar 770.000 untuk keterangan sisa jajan cilok. Dan juga kita sebelumnya pernah buat tabungan Haji Bila Mampu. Setorannya 50 juta untuk keterangan gaji di bulan September. Lalu di sini ada wishlist yang akan dijelaskan oleh teman saya. Wishlist.
Oke, selanjutnya di sini ada bagian wishlistmu. Nah, di dalam wishlistmu ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan tabunganmu. Cuman bedanya kalau di wishlistmu itu untuk short term-nya, tapi kalau di tabunganmu itu untuk long term-nya. Dan isinya pun kurang lebih sama juga seperti tabunganmu ya, ada di sini di atas ada tombol tambah wishlist dan di tabel bawahnya itu ada nama wishlist yang kamu buat dan targetnya dan terkumpulnya sudah berapa duitnya dan begitu pun progresnya juga. Dan di sini ada tambahan status yaitu on progress atau tidak on progress. Aksinya pun juga ada sama juga yaitu store, tarik, edit, hapus. Nah, misalkan kita tambah wishlist baru di sini, misalkan wishlistnya untuk short term, misalkan di akhir tahun ini ada konser Justin Bieber, konser Justin Bieber dengan target dana misalkan 2 juta. Misalkan kita pengen yang kursi VIP-nya gitu. Tanggal mulainya wishlistnya taruh aja hari ini. Terus kita simpan. Nah, langsung muncul di dashboard bisnismu ini dengan nama konser Justin Bieber, target 2 juta. Ya, karena kita baru bikin, jadi terkumpul masih 0 rupiah dan progresnya 0%. Eh, misalkan kita setor, kita masukkan 1 juta. Nah, bisa dilihat di sini di bagian terkumpul ini bertambah jadi 1 juta dan progresnya menjadi setengah dari 2 juta, itu 50%. Dan statusnya on progress. Dan bisa juga kita tarik dari tabungan wishlistmu ini, misalkan untuk keperluan yang mendesak atau emergency. Misalkan dari 1 juta, kita tarik 500.000. Misalkan untuk biaya servis motor yang mendadak atau gimana. Nah, di sini jadinya yang tadinya 1 juta jadi berkurang menjadi 500.000 karena kita udah menarik 500.000 di sebelumnya dan progresnya pun juga menurun jadi 25%. Nah, di sini kita juga bisa mengedit dan menghapus juga. Misalkan eh, kita batalkan konser Justin Bieber-nya karena misalkan akhir bulan sibuk atau gimana. Terus kita bisa hapus aja di sini. Kita pencet tombol hapus, terus pencet OK. Oke lagi. Nah, terhapuslah konser Justin Bieber itu. Dan di sini juga kita juga udah bikin bisnis yang lain seperti saham, mau beli saham ST dengan target 40 juta. Dan dengan duit yang terkumpul 33.333.000 dengan progres 83%. Dan untuk membeli iPhone 2908 Pro Max dengan target 25 juta, tapi terkumpulnya masih 0 rupiah. Itu tentunya progresnya 0%. Untuk laporan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk laporan keuangan. Jadi di sini ada beberapa jenis laporan keuangan, yaitu ada laporan transaksi, ada juga laporan tahunan, dan ada juga wishlist. Nah, mungkin di sini sebagai contoh ya untuk laporan transaksi di sini ada beberapa kategori, bisa langsung kita kelompokkan sesuai dengan pengeluaran kita. Bisa dari makan dan minuman, terus juga kebutuhan alat tulis atau wishlist atau mungkin rekreasi dan juga pemasukan seperti kiriman dari orang tua. Nah, di sini juga bisa ditambah keterangan lagi untuk lebih detail dari setiap kategorinya.
Nah, selanjutnya di sini ada laporan tabungan, karena kan memang di sini kita memiliki fitur untuk membantu membeli wishlist yang kita punya. Jadi kita bisa mengkategorikan juga nama-nama tabungan kita untuk apa-apa saja kayak gitu. Dan di sini juga bisa di-track juga progres tabungan kita. Karena ada targetnya ya. Misalkan target 1 juta berarti baru kekumpul 150.000, berarti progresnya baru di 15%. Jadi sebenarnya di sini juga membantu kita juga sih biar tahu progresnya udah sampai mana. Nah, selanjutnya di sini juga ada wishlist, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita tahu nama-nama wishlist-nya dan juga status-statusnya. Nah, selain itu, di sini juga ada filter untuk nge-show atau ngetampilin laporan keuangan atau laporan transaksi dari kategori-kategori yang ada. Misal kita mau pilih periodenya di bulan November dan di tahunnya 2025, jadi kita langsung tampilkan aja. Ini langsung kelihatan di sini pengeluaran-pengeluaran di bulan November. Nah, kalau kita mau hasil lebih rinci lagi dalam bentuk PDF atau mungkin mau kita kasih laporan ke orang tua kita, itu bisa banget langsung diekspor ke PDF. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini langsung ada totalan transaksinya seperti apa, total wishlist-nya berapa, dan juga total kelurahannya berapa. Di sini langsung kelihatan juga ya laporan transaksinya itu ada apa-apa saja secara rinci, dan laporan tabungannya itu udah ada apa aja yang emang udah kita tampilkan. Selanjutnya juga ada laporan wishlist. Nah, nanti akan diakumulasikan total keseluruhan dari ketiga laporan tersebut. Dan di sini juga udah ada keterangannya juga ya, generated by Jadut Finance System. Jadi ini PDF yang memang berhasil kita develop untuk sistem Jadut. Gitu. Which kita dapat profil terkait dengan akun yang kita gunakan untuk tadi itu karena kita menggunakan user Komokna, maka di profil ini kita tampil sebagai Komoknam dengan emailnya itu komoknam1@gmail.com. Nah, di sini tuh terdapat kolom password ketika kita ingin mengganti password. Nah, ketika teman-teman mau mengganti ataupun mengedit profilnya, teman-teman bisa aja langsung ganti aja di sini. So, teman itu mau ganti password jadi di sini terlihat bahwa perubahan datanya itu sudah berhasil dilakukan. Kemudian terkait dengan tampilan aplikasi ini juga sudah menyesuaikan dengan tampilan dashboard teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau yang full screen kayak ini, itu bisa menyesuaikan dengan HP juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di HP juga tampilnya bakal seperti ini teman-teman. Bakal menyesuaikan dengan device yang teman-teman pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai di HP maupun di laptop itu akan menyesuaikan dengan tampilannya. Seperti itu. Dan kemudian ketika teman-teman itu mau keluar dari akun tersebut, teman-teman tinggal klik log out. Kemudian tampilan tersebut akan sudah tampilan dari aplikasi Jadut itu akan selesai dan kembali ke halaman awal, itu halaman login. Ini sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman-teman bisa belajar dan bisa memberikan saran bagi kami terkait dengan aplikasi yang sudah kami develop ini, terutama bagi para dosen pengampu. Semoga adanya proyek kami ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman dan juga terutama kami sendiri, apalagi terkait dengan budgeting pribadi, yang mana ini sangat penting sekali apalagi bagi mahasiswa yang harus memanage uangnya dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.